bisa dimulai, Bu. Bisa, Eh, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana, Bu? Gimana kabarnya Bu Gimana, Lina Bu? hari ini? Alhamdulillah Iya, baik, Bu. Wes. Bisa. Ini bisa rekam ini. Oke, Bu. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Hari ini gimana? Bu Lina merasa nyaman atau kurang nyaman hari ini? Siap, sudah siap saya. Oke, sudah nyaman gak Bu hari ini ya? Sudah nyaman, oke. Alhamdulillah, oke siap. Sebelum kita mulai, gimana sih perasaan Bu Lina hari ini Mabuk. menjelang sesi kucing hari ini? Perasaannya Sejujurnya perasaan saya hari ini sedikit tegang, Bu. Ya, agak sedikit tegang ya? tegang. Oke. Karena beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi bagaimana untuk lebih efektifnya, Bu. Tapi ini ya Bu ya, kita mencoba menggunakan teknik mindfulness biar kita merasa nyaman, relax gitu ya Bu ya. Nanti Bu Iya, Lina betul. bisa cerita apa saja. Saya sebagai pendengar Bu ya, jangan jangan menganggap saya sebagai senior atau siapa gitu ya. Kita di sini Iya, sebagai teman dan kita setara. Baik Bu, mungkin saya menghargai kejujuran Ibu kalau Bu Lina hari ini tuh agak gugup. Saya juga merasa agak gugup sedikit gitu, tapi mencoba untuk mindfulness begitu Bu. Baik, terus kemudian apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas hari ini Bu Lina? ada. Tetapi nanti aja di akhir sesi nanti saya sampaikan, Ibu. Oke, kita langsung ke tanya jawab aja ya Bu Lina ya. Siap, Coach. Apa sih Bu tujuan Ibu untuk mencapai dari sesi kucing kali ini? Ya, di sini sambil curhat ya, Bu ya. Di Ya. sini saya sebagai guru juga dalam kegiatan guru penggerak ini saya dituntut untuk bisa presentasi. Nah, disinilah permasalahannya. Saya ini ingin meningkatkan kemampuan saya bisa presentasi di depan umum. Ingin ini ya, ingin berarti public Meningkatkan, speaking ya Bu ingin, ya, ya, meningkatkan public speaking kemampuan. ya. Ya, Oke. Terus tujuan akhirnya apa Bu yang ingin dilakukan ketika Bu Lina itu sudah misalkan sudah mahir begitu dalam public speaking? Tujuan akhirnya. tujuan akhir saya itu agar bisa presentasi dengan percaya diri, tidak gugup, dan bisa membuat audien itu terkesan dalam presentasi saya. Sedangkan saya itu kekurangannya dalam public speaking saya kurang sekali. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Coba Bu ceritain Bu gimana tuh Bu perasaan yang muncul waktu saat misalkan ketika ada di apa di depan umum gitu loh Bu, gimana Bu rasanya? Nah, sebetulnya saya itu ingin seperti teman-teman yang lain bisa presentasi lancar tanpa gugup ya. Di situ saat presentasi itu kebiasaan saya jika sudah di depan apa yang saya pikirkan itu hilang. Ya, itulah Bu. Jadi jadi langsung pengen langsung sempurna gitu Bu rasanya ya. Ya, ingin seperti itu Iya ya Bu tetapi ya. gugup Padahal itu itu ada tadi. step-stepnya ya Bu ya. Betul. Nah, itu sepertinya yang harus saya juga Bu, kadang itu kalau misalkan belajar teknik public speaking ada rasanya itu gugup gitu Bu kalau di depan. Tapi Betul, karena betul. apa? Biasanya kalau dilatih terus-menerus itu biasanya saya tuh merasa oh, jadi jam terbang loh Bu Lina loh kalau supaya Betul. menghilangkan gugup gitu loh Bu. Biasanya Bu Lina tuh menghadapi situasi itu gimana Bu? Untuk menghadapi situasi seperti itu. Assalamualaikum Bu. Untuk menghadapi situasi gugup itu, saya membuat catatan ya, biar saya tidak lupa. Gimana kabar keluarga? Oh, belum. Ya. Membuat catatan, terus apa lagi Bu biasanya Bu? Terus eh, membuat eh, membuat pertanyaan yang membuat saya itu merenung.
sehingga saya harus mendalami mengenai tantangan yang saya hadapi. Itu, Bu. Bawa air minum nggak Bu Lina supaya biasanya merasa tenggorokannya kering gitu loh Bu kalau di depan itu. Tidak Bawa air sempat minum bawa ya? air minum. Iya, sebetulnya harusnya, Bu. Tetapi kalau Ya, presentasi itu tidak ada kesempatan bawa air minum, Bu Wais. bawa air minum ya Bu ya. Iya, iya, iya. Oke, kita sama-sama ini ya Bu ya mencari solusi dari hambatan ini. Apa mungkin ada yang Bu Lina mau tambahkan nggak Bu? Ya, saya ingin tambahkan dalam permasalahan saya ini, Bu, saya itu bagaimana caranya itu bisa lebih percaya diri, terampil saat presentasi di depan, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Bu. Wah, amin. Ini saya juga belajar loh dengan Bu Lina. Kita sama-sama belajar. Nanti siapa tahu dari solusi itu saya justru juga menemukan solusinya gitu loh Bu ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama mari kita bikin rencana aksi ya Bu. Apa ya Iya, Bu. kira-kira rencana aksi yang mau Bu Lina ini Bu Lina tambahkan begitu loh untuk membuat rasa gugupnya itu berkurang, lalu kemudian eh, percaya diri semakin meningkat begitu loh. Mungkin rencana aksinya ada Bu? Rencana aksi untuk mencapai tujuan presentasi yang saya inginkan berarti saya harus mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Dari membuat presentasi itu lalu saya harus berlatih. Nanti sebelum saya mempresentasikan saya harus berlatih di depan cermin ngomong sendiri. Jadi mencari feedback, apa kekurangan saya. Selanjutnya saya nanti minta feedback dari teman-teman untuk menjadi mentor berlatih saya pada saat melakukan latihan presentasi itu. Iya, betul Bu. Berarti menyiapkan materi. Nah, betul Bu, saya juga begitu. Jadi materi saya itu harus oke gitu loh Bu. Ya, Kalau materi betul. kita oke, itu biasanya di depan audiens kita percaya diri ya Bu ya. Berulang Betul. kali mengecek apakah materinya sudah benar atau belum begitu kan Bu ya. Betul. Betul. Nah, jadi ada nggak Bu prioritas yang dimiliki Bu Lina dalam rencana aksi Bu Lina? Apa Bu prioritasnya Bu? Prioritas yang saya lakukan yaitu melakukan strategi untuk menghilangkan rasa gugup yaitu tadi mempersiapkan diri sebelum melakukan presentasi, mempersiapkan naskah presentasi, latihan di depan cermin, terus latihan di depan teman untuk meminta penilaian apa yang kurang dari saya itu, Bu. Oke, good Bu Lina. Terus ini Bu, untuk strateginya, kira-kira Bu Lina punya strategi gak Bu yang mau Ibu gunakan untuk mencapai tujuannya Bu Lina itu? Strateginya apa kira-kira Bu? Strategi yang saya gunakan pada saat presentasi ya tadi mempersiapkan diri terutama mempersiapkan diri dalam hal persiapan baik itu performa, uh, persiapan naskah dalam presentasi. Berikutnya strategi saya adalah untuk menghilangkan takutan ambil nafas. Wah, itu strateginya bagus sekali Bu Lina karena Bu Lina itu ternyata tidak hanya gugup yang Bu Lina rasakan, tapi Bu Lina itu sudah ada strategi-strategi khusus sebetulnya. Jadi itu sudah sangat baik dari tujuan, lalu kemudian rencana aksi yang mau Bu Lina bikin, begitu kan? Nah, lalu Bu, ini yang terakhir tentang tanggung jawab Bu. Nah, sekarang kita masuk ke tanggung jawab ya. Apa sih Ya, komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Apa Bu uh, kira-kira Bu?
Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi tadi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin dan mencari feedback dari teman-teman dan untuk menjadi teman-teman itu menjadi mentor saya, Bu. Nah, berarti teman ya Bu, kira-kira siapa itu Bu yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen Bu Lina ini kira-kira? Saya akan minta teman saya itu yang kebetulan dia itu seorang MC. Jadi dari teman tersebut saya minta feedback bagaimana caranya itu presentasi itu yang baik. Jadi saya akan berlatih pada beliau. Saya percaya dukungan teman-teman akan menjadi pendorong motivasi dan pematik perbaikan dalam diri saya. Wah, keren sekali nih loh rencananya Bu Lina, Iya. tersusun dengan rapi begitu loh. Nah Bu, selanjutnya untuk rencana tindak lanjut pasti kan Bu ya, Bu Lina Iya. sudah punya tujuan, lalu kemudian sudah tahu masalahnya apa yang akan dihadapi, lalu rencana aksinya juga sudah tersusun rapi begitu Bu. Kamera saya Nah, bisa dilihat ya, kamera. rencana tindak Kamera saya lanjutnya bisa Bu, dilihat ya. rencana dari tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa Bu kira-kira Bu kegiatan yang akan Bu Lina lakukan? Dari sesi coaching ini tadi saya tindak lanjutnya adalah akan terus berlatih apa kata tadi Bu Faiz untuk menghilangkan kerugian itu membutuhkan jam terbang tinggi kan ya Bu ya. Betul. Ya dari situ saya harus lebih berlatih dalam presentasi dan mencari feedback dari teman-teman untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang lebih efektif. Wah, keren sekali loh Bu Lina. Bu Lina tuh adalah seorang guru yang inspiratif karena apa? Bu Lina mau belajar. Jadi Bu Lina tidak berhenti belajar. Dari sini Bu Lina sudah mempersiapkan banyak, tidak hanya kepada murid. Jadi Bu Lina itu pada diri sendiri dulu. Jadi betul Bu, ketika diri sendiri kita sebagai guru terus belajar, maka apa yang akan kita sampaikan kepada murid itu akan pasti lebih baik. Nah, Bu Lina sebagai guru sudah memiliki hal itu begitu loh. Yang pertama adalah semangat belajar, lalu kemudian akan membenahi apa nih yang kurang dari saya, itu apa Bu namanya, refleksi, lalu kemudian ada rencana tindak lanjut loh dari Bu Lina. Baik Bu Lina, karena sesi ini sudah di sesi akhir terus kemudian dari awal sampai akhir Bu Lina juga sangat menguatkan saya barangkali ada yang bisa saya bantu. mengapresiasi kegiatan dari sesi ini. Saya juga banyak belajar dari Bu Lina. Terima kasih ya Bu Lina. Sesi ini Sama-sama, saya juga banyak terima kasih dibantu Bu Faiz sehingga saya mendapatkan solusi, mendapatkan bagaimana harus saya itu harus lebih baik lagi dalam menjadi seorang yang lancar dalam komunikasi. baik, sama-sama ya Bu ya. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu Lina. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Lina. Sampai jumpa Faiz.